Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Jundi Hanif dari SMK Negeri 1 Purwokerto. Akan sedikit berbagi dan sharing tentang data science yang sudah saya pelajari di KPTK dan geek.co.id. Masuk ke project pertama. Di project pertama itu ada sistem rekomendasi Itopi. Tujuannya adalah rekomendasi terhadap sesuatu berdasarkan data. Jadi ketika ada orang yang belinya adalah kacamata misalkan, maka dia akan direkomendasikan lagi dengan barang yang mirip atau yang mungkin dia akan sukai gitu ya. Metode algoritmanya adalah TF-IDF. TF-IDF sendiri adalah suatu model algoritma yang berguna untuk menghitung bobot setiap kata yang umum digunakan. Metode ini juga terkenal efisien, mudah, dan memiliki hasil yang akurat. Metode ini akan menghitung nilai term frekuensi atau TF dan inverse dokumen frekuensi IDF pada setiap token atau kata di setiap dokumen dalam korpus. Secara sederhana, metode TF-IDF digunakan untuk mengetahui berapa sering suatu kata muncul di dalam dokumen. Kita masuk ke klasifikasi data. Oke, di sini kita ada sintak-sintak Python yang kita buka di Google Colabs. Jadi karena source yang mendukung, kita akan menggunakan Google Colabs. Tidak akan membahas semuanya satu persatu, kita akan garis besarnya saja. Di sini ada menautkan Google Colabs dengan drive kita. Jadi agar Google Colabs bisa membaca file yang ada di drive kita. Yang berikutnya ini adalah kode untuk menyambungkan dataset yang ada di Google Drive kita. Alamatnya ada di sini, bisa kita lihat. Lalu berikutnya kita lihat datanya juga. Ada 541.000 data dengan 8 kolom. Nah, nanti kita lihat data filenya di describe. Ini akan menampilkan data-data yang berisi angka. Yang berisi angka ini kita bisa lihat jumlahnya gitu ya, rata-rata dan sebagainya. Lalu kita butuh untuk membersihkan datanya, itu data yang kosong maka akan dihapus. Lalu berikutnya adalah melihat apakah ada data-data kosong atau kesesuaiannya. Ternyata ada banyak data kosong, tapi sebenarnya ini harusnya adalah berisi angka 0 atau tidak melakukan pembelian. Jadi kita lakukan transformasi yang tadinya adalah 0 gitu ya, NaN menjadi angka 0. Selanjutnya adalah mendapatkan rekomendasi produk berdasarkan kode produknya. Kita gunakan consin similarity. Nah, maka akan muncullah di sini produk-produk yang sesuai dengan orang tersebut. Di baris keempat, produk kelima ini cocoknya 44% gitu misalkan. Di baris ketiga gitu ya, kepada produk keenam dia cocoknya adalah 0,16 atau 16%. Selanjutnya adalah kita membuat matriks. Nah, matriksnya ini nanti kita akan urutkan ya. Setelah maka nanti akan muncul produk-produk yang direkomendasikan. Nah, setelah muncul produk-produk yang direkomendasikan, kita akan bandingkan dengan customer lain sehingga nanti data yang keluar akan lebih valid. Di sini bisa kita lihat gitu ya, ada kode customernya itu adalah sekian 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 dan sekian 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 sekian, sehingga nantinya akan muncullah rekomendasi pada customer ini gitu ya, untuk barang-barang yang
mungkin akan dia beli berdasarkan karakteristik konsumennya. Itu di urutan pertama ada jam gitu ya, yang berikutnya adalah snack, tempat snack gitu ya, space boy, tempat makan siang dan sebagainya. Ini adalah project pertama. Jadi ada data konsumen, kebiasaannya membeli apa, kita bandingkan dengan konsumen lain yang mirip, dan kita akan memberikan rekomendasi barang apa saja sih yang mungkin akan dia beli. Berikutnya kita masuk ke project kedua. Project kedua adalah klasifikasi headline berita. Jadi tujuannya adalah untuk mengelompokkan suatu berita berdasarkan data. Jadi nanti kita bisa lihat kalimat, judul, dan isi berita tersebut untuk diklasifikasikan. Dia beritanya tipe apa sih? Ya. Untuk metode algoritmanya kita menggunakan TF-IDF. Metode machine learningnya kita menggunakan klasifikasi. Oke, kita langsung saja menuju projectnya. Untuk projectnya, di project kedua, seperti biasa kita akan menautkan datasetnya kita, lalu kita akan cek ya, datanya sudah masuk. Lalu ada dua kolom yang tidak akan kita gunakan, yaitu waktu dan pembuat ya, karena tidak ada kaitannya dengan target kita. Berikutnya adalah melihat apakah ada data kosong gitu ya. Ternyata tidak ada data kosong, maka kita lanjutkan. Kita lihat jenis datanya, ternyata ada 20.000 data dengan 4 kolom. Berikutnya, karena kita akan melihat karakteristik atau kalimat-kalimat kata huruf yang ada di dalam judul dan isi beritanya, maka kita harus hapus karakter-karakter unik yang akan mengganggu. Jadi kita akan hapus semuanya lalu menggantinya agar sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah itu kita gabungkan judul dan teksnya. Setelah itu kita buat pemodelannya. Kita di sini logistic regression gitu ya, yang akan kita pakai. Di sini kita cek skornya, evaluasinya adalah 0,95 gitu ya. Kalau dibaca di sini adalah berarti 95% akurasinya. Dan untuk decision tree itu ternyata 91 dua model, yaitu decision tree dan logistic regression. Karena yang paling bagus adalah logistic regression, kita akan gunakan ini untuk hasilnya nanti. Lalu kita coba cek apakah berita tersebut benar atau tidak gitu ya. Setelah dicek, kita buat kalimat yang ada di dalam ini ya, title ini gitu ya, di lokasi ini. Apakah berita tersebut hoax atau bukan? Ternyata berita contoh yang ini adalah berita hoax. Itu untuk project kedua. Jadi mengklasifikasikan judul apakah itu hoax atau bukan. Berikutnya adalah project ketiga. Project ketiga adalah sentimen analisis untuk pemilu pilpres untuk memilih paslon yang mana. Jadi tujuannya adalah analisis sentimen pada pandangan tertentu berdasarkan data. Tekniknya adalah Natural Language Processing atau NLP. Lanjut saja langsung ke projectnya. Di project ini seperti biasa kita butuh datanya, datasetnya di dalam sini, masukkan ke sini. Lalu kita lihat kolom-kolom uniknya gitu ya, ada beberapa. Selanjutnya adalah kita masukkan ke data file yang tag ini ya, agar kita tahu data apa saja yang dibahas di sana. Selanjutnya kita akan mencoba mencari gitu ya. Untuk disclaimer, data ini diambil 3 bulan sebelum November 2023. Jadi untuk
3 bulan di situ. Jadi datanya mungkin akan berbeda dengan kondisi sekarang atau ke depan. Setelah kita cek gitu ya, ternyata paslon dengan sentimen terbaik gitu ya adalah Ganjar Pranowo dari hasil data yang ada. Jadi kita di sini menggunakan sentimen score. Sentimen score itu dia adalah sebuah kelas gitu ya yang bisa menentukan komentar orang apakah dia positif komentarnya atau negatif atau netral terhadap sesuatu. Dan di sini kita melihat datanya itu terhadap ketiga paslon ini gitu ya, ada Anies Baswedan, Pak Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Bagaimana sih mereka? Nah, ternyata tanggapan yang paling positif yang terbaik adalah Bapak Ganjar Pranowo. Itu di project ketiga. Selanjutnya adalah project keempat adalah analisa lulusan SMK, apakah mereka bekerja, melanjutkan kuliah atau menganggur. Analisis lulusan SMK di tahun berikutnya ya, tujuannya gitu ya, analisis lulusan SMK di tahun berikutnya berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya. Tekniknya adalah mean square error dan support vector regression. Metode machine learning adalah regresi. Jadi kita langsung masuk ke kodenya. Di kode ini seperti biasa kita akan mengambil datasetnya gitu ya. Di dataset ini kita bisa lihat ada dua kolom yang rancu dan bisa kita hapus, maka kita hapus saja, maka akan sisa 3 kolom yaitu nama, tahun, dan statusnya gitu ya. Lalu kita cek apakah ada data kosong gitu ya. Ternyata ada data kosong sekitar 1500. Setelah dihapus, datanya tinggal 5000 data. Lalu kita cek lagi untuk yang bekerja, kuliah, dan menganggur. Kita lakukan visualisasi. Di 3 tahun ini ternyata datanya sebarannya seperti ini gitu ya. Di tahun 2019 ini ada yang menganggur sekitar di angka ini 550-an mungkin ya, 540-an. Lalu naik di 2020 gitu ya. Nah, lalu kita akan coba cek nantinya di tahun 2022 bagaimana kondisinya nanti dengan data ini ya. Ini kita tadi kan datanya ini ya, datanya masih berdiri sendiri ya, dari 3 kolom. Kita sederhanakan, kita lihat di tahun 2019 itu berapa sih yang bekerja, berapa yang kuliah, berapa yang menganggur. Lalu di tahun berikutnya juga begitu, di tahun berikutnya juga sama, agar nanti lebih mudah dalam pencariannya. Berikutnya adalah kita memasukkannya ke dalam model yang akan kita gunakan untuk menghitung di tahun berikutnya. Oke, berikutnya adalah kita hitung percobaannya di tahun 2022. Nah, seperti inilah data yang kita peroleh di tahun 2022 kemungkinannya dari data-data 3 tahun sebelumnya. Jadi ada kemungkinan ada kenaikan untuk yang menganggur karena dilihat dari data sebelumnya gitu ya, dan ada penurunan gitu untuk yang kuliah, lalu ada penurunan juga untuk yang bekerja meskipun tidak banyak. Nah, itulah hasil dari analisis data science yang sudah kita coba di kesempatan magang kali ini. Inilah datanya. Di akhirnya masukan dan saran sangat bermanfaat dan bisa mungkin ditambahkan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.